Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Okta dengan NIM 2101057 perwakilan dari kelompok 3. Yang terhormat, Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Anfisman 2, dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai integrasi ginjal dengan organ lain dan keseimbangan elektrolit tubuh. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang terdiri dari yang pertama yaitu Amalia Okta dengan saya sendiri, yang kedua Manisa Reke, ketiga Muhammad Asrori, 4 Nur Miftahul Salsabilah, kelima Rinta Maspat, 6 Sri Amanda Jaya Aprilia, 7 Windy Pratiwi, dan yang terakhir yaitu Zahira Maisarah. Perkenalkan, saya Manisa Reke dengan NIM 2101076. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang fisiologi ginjal dan integrasi ginjal dengan jantung. Baiklah, sebelum memasuki materi kami, kalian harus mengetahui anatomi dari fisiologi ginjal. Seperti yang telah dijelaskan pada PPT slide 3, yaitu bagian-bagian atau anatomi dari ginjal itu sendiri. Bagaimana bentuk ginjal di dalam tubuh, bagian-bagian apa saja yang ada pada ginjal. Lalu kita memasuki fisiologi ginjal. Ekskresi produksi sel metabolik termasuk urea, asam urat, kreatinin, serta metabolit, berbagai hormon dan obat-obatan. Regulasi volume, osmolalitas elektrolit, dan konsentrasi asam basah cairan tubuh. Dia akan menghasilkan eritropoietin yang penting dalam menghasilkan sel darah merah. Lalu renin penting untuk regulasi tekanan darah, dan 1,252 dihidroksi vitamin D3 yang penting dalam regulasi metabolisme Ca++. Lalu kita masuk ke integrasi ginjal dan jantung. Ginjal itu bekerja membersihkan darah, mengekskresikan zat-zat sisa dan cairan berlebih dalam tubuh. Jika seseorang menderita gagal ginjal kronis, di mana pengeluaran cairan tubuh terganggu, maka volume urin yang keluar akan dikit sehingga terjadi pendimmanan cairan. Hal ini akan menyebabkan terjadinya penyempitan dini pembuluh koroner. Otot jantung akan mengalami gangguan akibat volume cairan tubuh yang tinggi dan menyebabkan tekanan darah juga meningkat. Jadi kesimpulannya itu yaitu gagal ginjal akan mengakibatkan terjadinya penyakit jantung koroner lebih dini, aritmia atau gangguan irama jantung, bahkan gagal jantung. Lalu untuk di slide selanjutnya kita menjelaskan tentang jantung. Jantung itu bekerja memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh bagian tubuh termasuk ginjal. Jika seseorang telah menderita gagal jantung, di mana kemampuan otot jantung menurun sehingga jumlah darah yang dipompakan tidak mencukupi untuk keperluan tubuh, maka akan menyebabkan penurunan jumlah darah ke ginjal. Jika hal ini berlangsung lama, maka fungsi ginjal juga akan terganggu. Baiklah, ini yang dapat saya sampaikan. Untuk materi seterusnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya atau rekan saya. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Asrori dengan NIM 2101080. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang faktor risiko utama hubungan penyakit ginjal dan jantung. Yang pertama, diabetes. Diabetes mellitus merupakan gangguan metabolik kronik atau karbohidrat, protein, lemak yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa dalam darah, kerusakan sel beta pada pankreas atau menurunnya sensitivitas sel terhadap insulin, kemudian peningkatan gluconeogenesis dan penurunan glikolisis glukosa di dalam darah tinggi. Diabetes menyebabkan pembuluh darah kecil di tubuh terluka. Bila pembuluh darah di ginjal terluka, ginjal tidak akan bisa membersihkan darah dengan sempurna. Akibatnya, tubuh akan menyimpan lebih banyak air dan garam daripada seharusnya. Kemudian yang kedua yaitu hipertensi. Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah 140/90 dan dianggap parah jika tekanan di atas 180/120. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan aliran darah terus menekan dinding pembuluh darah. Jika hipertensi tidak terkontrol, maka akan menyebabkan arteri di sekitar ginjal menyempit dan melemah. Jika arteri ini rusak, maka nefron tidak menerima O dan nutrisi sehingga kehilangan kemampuan menyaring darah. Ginjal yang rusak juga akan gagal mengatur tekanan darah. Ini karena hormon ginjal yang mengatur tekanan darah, aldosteron, jadi bekerja terlalu keras untuk meningkatkan suplai darah ke ginjal. Kemudian selanjutnya yaitu integrasi ginjal dalam pengaturan volume darah. Hormon aldosteron sebagai respon terhadap kadar kalium darah yang tinggi dan natrium darah yang rendah
atau terhadap penurunan tekanan darah, merangsang reabsorpsi ion Na+ dan air sehingga tekanan darah normal. Hormon natriuretik hormon atau ANH, antagonis dari aldosteron yang disekresikan oleh atrium jantung saat dinding atrium terenggang oleh tekanan darah yang tinggi, menurunkan reabsorpsi ion Na+ dan air oleh ginjal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu integrasi ginjal dalam pengaturan volume darah. Nah, jika tekanan darah meningkat, ginjal akan menambah pengeluaran garam dan air. Nah, berkurangnya volume darah dan mengembalikan tekanan darah normal. Yang kedua yaitu jika tekanan darah menurun, ginjal akan mengurangi pembuangan garam dan air. Volume darah bertambah dan tekanan darah kembali normal. Nah, ginjal juga bisa meningkatkan tekanan darah dengan menghasilkan enzim yang disebut renin, hormon angiotensin, pelepasan hormon aldosteron. Aldosteron berperan dalam pengaturan tingkat Na+ dan K+ dalam tubuh. Tekanan darah serta keseimbangan cairan dan elektrolit dapat terjaga. Selanjutnya yaitu ada integrasi ginjal dengan hati. Nah, ginjal dan hati sama-sama berfungsi mengolah darah. Hati bekerja untuk merombak darah. Hasil dari perombakan darah tersebut akan disalurkan menuju ginjal yang selanjutnya dibuang bersama urin. Ginjal bekerja untuk menyaring darah dan membuang hasil penyaringan darah tersebut. Nah, apabila seseorang menderita penyakit hati menahun seperti penyakit hepatitis maupun alkoholisme, sel-sel jaringan hati rusak dan akan digantikan dengan sel fibrosis yang lebih kaku dibandingkan dengan sel-sel hati. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini, berarti sirosis atau terbentuknya jaringan parut di tekanan pada vena porta meninggi atau dikenal dengan hipertensi porta. Terus dia terjadi penurunan volume darah yang beredar dalam tubuh. Dan tubuh akan menerima sinyal bahwa volume darah dalam tubuh turun dan mencoba untuk meningkatkan volumenya. Nah, caranya yang pertama yaitu dengan vasokonstriksi pada ginjal untuk mempertahankan darah supaya tidak disaring dan dikeluarkan menjadi urin. Dan yang kedua yaitu mempertahankan kadar garam yang dapat meningkatkan tekanan darah. Baik, materi selanjutnya yaitu integrasi ginjal dengan kulit. Hubungan antara kulit dan ginjal dalam mengatur proses pengeluaran air dari dalam tubuh terjadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu saat cuaca panas dan yang kedua yaitu pada saat cuaca dingin. Nah, kita masuk ke materi pada saat cuaca panas, itu pembuluh darah di sekitar kulit akan mengembang, yang menyebabkan pori-pori kulit juga mengembang, sehingga menyebabkan keringat keluar melalui pori-pori. Dengan begitu, ginjal yang seharusnya mengeluarkan urin digantikan oleh kulit dengan mengeluarkan keringat. Dan di sini, komposisi keringat dan ginjal itu berbeda. Materi selanjutnya itu pada saat cuaca dingin, pembuluh darah akan menyusut sehingga keringat yang seharusnya dikeluarkan oleh kulit digantikan oleh pengeluaran urin oleh ginjal. Hal ini menyebabkan kita selalu buang air kecil pada saat cuaca dingin. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang integrasi ginjal dengan tulang. Nah, gangguan mineral dan tulang pada penyakit ginjal kronis atau disebut juga dengan chronic kidney disease, mineral dan bone disorder yang terjadi ketika gagal ginjal untuk mempertahankan tingkat kalsium dan fosfor tepat dalam darah menyebabkan kadar hormon tulang yang abnormal. Nah, kondisi ini memperlambat pertumbuhan tulang dan menyebabkan cacat. Salah satu kelainan tersebut terjadi ketika kaki menekuk ke arah satu sama lain atau berlawanan satu sama lain. Deformitas ini disebut sebagai rakitis ginjal. Komplikasi serius lainnya adalah perawakan pendek. Nah, jika kadar kalsium dalam darah menjadi terlalu rendah, 4 kelenjar kecil di leher yang disebut kelenjar paratiroid melepaskan hormon yang disebut hormon paratiroid PTH. Hormon ini menarik kalsium dari tulang untuk meningkatkan kadar kalsium darah. Terlalu banyak PTH dalam darah akan meningkatkan terlalu banyak kalsium dan tulang dari waktu ke waktu. Nah, penghapusan konstan kalsium akan
Nah, fosfor unsur yang ditemukan dalam sebagian besar makanan juga membantu mengatur kadar kalsium dalam tulang. Ginjal yang sehat menghasilkan kelebihan fosfor dari darah. Nah, ketika ginjal berhenti bekerja secara normal, kadar fosfor dalam darah bisa menjadi terlalu tinggi, yang terdampak pada tingkat kalsium yang lebih rendah dalam darah dan mengakibatkan tingkat PTH tinggi serta hilangnya kalsium dari tulang. Bahkan sebelumnya, kadar fosfor menjadi tinggi hingga ginjal dipaksa bekerja lebih keras untuk membersihkan fosfor dari tubuh. Nah, pada pengaturan keseimbangan cairan tubuh, apa aja sih? Cairan tubuh itu larutan yang terdiri dari air, pelarut, dan zat tertentu. Zat larut cairan tubuh merupakan faktor penting dalam berbagai proses fisiologi dalam tubuh. Cairan tubuh itu terdapat apa saja sih? Dia bisa mengatur suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, mengatur struktur dan fungsi kulit, membuang racun dari sel makanan, mengangkut zat seperti hormon enzim, melindungi dan melumasi sendi dan otot. Nah, pada slide selanjutnya itu tentang elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel bermuatan listrik yang disebut ion jika berada dalam larutan. Cairan dan elektrolit masuk ke dalam tubuh melalui makanan. Nah, minuman dan cairan intravena IV dan didistribusi ke dalam bagian tubuh. Nah, keseimbangan cairan dan elektrolit berarti adanya distribusi yang normal dari air tubuh total dan elektrolit ke dalam seluruh bagian tubuh. Nah, keseimbangan cairan dan elektrolit saling bergantung satu dengan yang lainnya. Jika salah satu terganggu, maka akan terpengaruh pada yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Windy Pratiwi, NIM 2101106. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pengaturan keseimbangan cairan tubuh. Nah, jadi teman-teman, faktor yang mempengaruhi keseimbangan elektrolit yang pertama itu adalah kondisi sakit. Yang kedua cuaca atau iklim, terus yang ketiga ada diet, yang keempat stres, yang kelima adalah sekresi urin. Dimana yang kita ketahui bahwasanya cairan tubuh pada manusia itu terdiri dari sebanyak 60%. Nah, 60% ini apa aja? Yaitu cairan intraseluler sebanyak 40% dan cairan ekstraseluler sebanyak 20%. Nah, cairan-cairan ini terbagi menjadi 3, yaitu cairan intravaskular, cairan interstitial, dan cairan transselular. Baik, selanjutnya adalah presentasi dari total cairan tubuh itu bervariasi sesuai dengan individu dan tergantung beberapa hal, antara lain yang pertama ada umur, kondisi lemak tubuh, dan jenis kelamin. Pada orang dewasa, kira-kira 40% berat badannya atau 2/3 dari TBW-nya berada di dalam sel atau cairan intraseluler atau ICF. Sisanya atau 1/3 dari TBW atau 20% dari berat badannya berada di luar sel atau ekstraseluler yang terbagi dalam 15% cairan interstitial, 5% cairan intravaskular, dan 1-2% transseluler. Mekanisme ginjal dalam pengaturan volume cairan ekstrasel. Nah, jadi teman-teman, pengeluaran air dari dalam tubuh ini diatur oleh ginjal dan otak, di mana hipotalamus mengatur konsentrasi garam di dalam darah dengan merangsang kelenjar pituitari mengeluarkan hormon antidiuretika atau yang kita kenal dengan hormon ADH. ADH dikeluarkan bila volume darah atau tekanan darah di dalam tubuh terlalu rendah. Akibatnya ADH merangsang ginjal untuk menahan atau menyerap kembali air dan mengeluarkannya kembali ke dalam tubuh. Bila cairan ekstrasel menjadi terlalu pekat, maka cairan akan ditarik dengan cara osmosis keluar dari sel osmoreseptor, sehingga ukurannya berkurang dan menimbulkan sinyal saraf yang tepat di dalam hipotalamus agar menghasilkan sekresi ADH tambahan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Mensyarah, NIM 2101108. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang mekanisme ginjal dalam pengaturan volume cairan ekstrasel. Sebaliknya, bila cairan ekstrasel menjadi terlalu encer, air bergerak dengan cara osmosis ke arah yang berlawanan, yaitu masuk ke dalam sel dan menurunkan sinyal untuk sekresi ADH. Kerja ADH ginjal yang paling penting adalah meningkatkan permeabilitas air pada tubulus distal, tubulus colligentes, dan apical ductus colligentes. Hal ini membantu tubuh untuk menyimpan air dalam keadaan seperti dehidrasi. Bila tidak ada ADH,
permeabilitas tubulus distal dan ductus colligentes terhadap air menjadi rendah, menyebabkan ginjal mengekskresikan sejumlah besar urin yang encer. Selanjutnya, elektrolit utama dalam cairan tubuh atau kation. Itu ada sodium Na+. Kation berlebih di ruang ekstraseluler. Sodium penimbangan cairan di ruang ekstraseluler. Sodium adalah komunikasi antara nervus dan muskulus, membantu proses keseimbangan asam basa dengan menukar ion hidrogen pada ion sodium di tubulus ginjal. Ion hidrogen dieskresikan. Sumbernya seperti snack, kue, rempah-rempah, dan daging panggang. Yang selanjutnya ada kalsium Ca2+, membentuk garam bersama dengan fosfat, karbonat, fluorid di dalam tulang dan gigi untuk membuatnya keras dan kuat, meningkatkan fungsi saraf dan otot, meningkatkan efektivitas pembekuan darah dengan proses pengaktifan protrombin dan trombin. Sumbernya itu susu dengan kalsium tinggi, ikan dengan tulang, sayuran, dan lain-lain. Yang ketiga ada potasium atau K+. Kation berlebih di ruang intraseluler, menjaga keseimbangan kalium di ruang intrasel, mengatur kontraksi atau polarisasi dan repolarisasi dari muskel dan nervus. Sumbernya itu ada pisang, alpukat, jeruk, tomat, dan kismis. Yang terakhir ada magnesium Mg2+. Magnesium membantu penyerapan kalsium serta vitamin D dalam tubuh, mencerna serta mengolah karbohidrat dalam tubuh, mengasimalkan kerja hormon insulin. Sumbernya itu terdapat pada alpukat, kacang, dan pisang. Selanjutnya ada elektrolit utama dalam cairan tubuh atau anion. Yang pertama itu ada klorida atau Cl. Kadar berlebih di ekstrasel membantu proses keseimbangan natrium. Komponen utama dari sekresi ginjal gaster, yaitu sumbernya itu ada garam dapur. Yang kedua ada fosfat, berfungsi untuk menjadi energi pada metabolisme sel. Bersama dengan ion kalsium meningkatkan kekuatan dan kekerasan tulang. Masuk dalam struktur genetik yaitu DNA dan RNA. Yang terakhir ada bikarbonat. Bagian dari bikarbonat buffer sistem bereaksi dengan asam kuat untuk membentuk asam karbonat dan suasana garam untuk menurunkan pH. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, adapun pokok pembahasan yang akan dipresentasikan oleh kelompok 3, yaitu yang pertama ada anatomi dan fisiologi ginjal, yang kedua ada integrasi ginjal dengan jantung, ketiga integrasi ginjal dengan hati, keempat integrasi ginjal dengan kulit, kelima integrasi ginjal dengan tulang, dan yang terakhir yaitu keseimbangan elektrolit tubuh.